Puja, mayat di kebun kelapa. Om Ras mengisahkan, Tony FS membacakan. Bismillah, Assalamualaikum. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Onya Puja. Aku membatin saat berjalan pulang. Pasti dia sedang duduk di teras sambil melamun lagi. Dia yang kumaksud adalah Onya Puja. Begitu kami memanggilnya. Dia adalah janda kaya di desa kami. Setiap hari aku melewati rumahnya. Onya Puja selalu terlihat melakukan aktivitas yang sama. Duduk di teras sambil melamun. Entah apa yang ia pikirkan. Tapi mungkin ia terlalu kesepian karena tak punya siapapun yang bisa diajak mengobrol. Rumahnya cukup besar dan mewah. Meskipun desainnya lumayan kuno, dia tak punya suami ataupun anak. Ia juga tinggal sendirian di rumah tersebut karena semua orang yang bekerja di rumahnya akan pulang saat menjelang malam. Selamat sore, Onya. Sapaku sembari melemparkan senyum lebar. Sa, sini mampir dulu. Ada yang mau kutitipkan padamu. Panggil Onya Puja seraya melambaikan tangan ke arahku. Ayo, masuk ke dalam dulu. Ajaknya saat aku sudah sampai di dekatnya. Aku mengangguk, tanda menyetujui ajakannya. Dengan perlahan aku mengikutinya masuk ke dalam rumah. Saat sampai di ruang tengah, hidungku mencium bau gaharu yang dibakar. Baunya harum memenuhi ruangan. Esa baru tahu kalau Onya suka wangian gaharu, kataku sambil tersenyum. Bukan hanya baunya yang harum, tapi kalau dibakar menjelang maghrib juga bisa mengundang malaikat keluarga kita yang sudah tiada, ujar Onya Puja. Dek, perasaanku mendadak tidak enak setelah mendengar perkataan Onya Puja tadi. Sebentar ya, aku ke dapur dulu, katanya lagi. Aku hanya bisa mengangguk, lalu duduk di kursi yang ada di ruangan tersebut sambil menunggu Onya Puja keluar. Namun baru beberapa saat duduk, aku sudah mendengar suara anak-anak kecil yang sedang bermain di ruangan lain. Dengan langkah tertahan, aku mencoba mendekati ruangan yang berada di lorong lain rumah itu. Saat aku sudah berada beberapa langkah di dekat pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan keluarlah 3 orang anak kecil berusia 4-5 tahunan berlarian ke ruangan lainnya. Dan bersamaan dengan itu, Esa, kamu sedang apa? Panggil Onya Puja. Mulutku serasa terkunci, tak mampu menjawab pertanyaannya. Untungnya Onya Puja langsung mengalihkan pembicaraan dan menyerahkan beberapa biji kelapa muda padaku. Kebun kelapaku baru panen. Ini sisa penjualan. Ambillah, bawa pulang untuk dibikin minuman, kata Onya Puja sambil tersenyum. Inilah yang aku suka dari Onya Puja. Wajahnya begitu bersahaja dan anggun. Senyumnya juga sangat khas, manis, sangat manis. Membuat aku selalu berpikir kalau Onya Puja ini adalah perempuan yang sangat cantik pada saat dia muda dulu. Esa, kenapa? Tanya Onya Puja, masih dengan bibir tersenyum. Onya, cucu-cucu Onya baru datang ya? Tanyaku sedikit gagap. Cucu? Aku ini mandul, tidak punya anak, Esa. Jawabnya yang membuat senyum di bibirku seketika menghilang. Dan tak ingin berlarut-larut dalam rasa penasaran, aku bergegas langsung pamit pada Onya untuk pulang. Karena lambat-lambat sudah terdengar azan maghrib dari musola kecil di dekat rumahku. Di sepanjang jalan aku berlari dengan membawa beban beberapa buah kelapa di karung. Namun saat aku melewati kebun kelapa milik Onya Puja, seketika karung berisi itu bergerak-gerak, membuat jantungku berpacu dengan sangat hebat. Perlahan-lahan ku beranikan diri untuk membuka ikatan karungnya. Dan setelah sedikit demi sedikit terbuka, blar! Beberapa kepala menggelinding di dekat kakiku, membuat aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan parahnya saat aku berlari, kaki malah tersandung akar kelapa
hingga membuat aku terjatuh dan kepalaku membentur sebuah batu. Lalu semuanya menjadi gelap. Saat aku tersadar, aku sudah berada di rumah dengan dikelilingi oleh ibu, ayah, dan adik-adikku. Syukurlah lukanya tidak terlalu parah, ujar ayahku. Saat aku mengerutkan kening, ada rasa perih di sana. Aku mencoba mengingat-ingat kejadian tadi lagi, dan seketika dadaku menjadi sesak. Tadi aku... Jangan dipikirkan. Tadi kau ditemukan Pak Sodikin di pinggir kebun kelapa milik Onya. Mereka pun langsung membawamu kemari, potong ayahku. Ini, minum dulu air kelapa mudanya, biar tubuhmu lebih enakan, ujar ibuku menyodorkan sebiji kelapa yang sudah dikupas atasnya. Aku langsung histeris melihat buah kelapa tersebut. Tidak, itu kepala, teriakku ketakutan. Kepala Pak Aisyah, ini buah kelapa, nyiur, bukan kepala, kata ibuku meyakinkan. Bukan itu kepala. Tadi dia mengejarku hingga aku jatuh. Jauhkan dariku, buang jauh-jauh, ujarku sambil menangis keras. Sementara itu, di sisi lain, 1 tahun berlalu. Cerita beralih ke 5 orang pemuda yang sepertinya baru saja tiba di desa tersebut. Mereka nampak sangat senang dan menikmati suasana desa yang masih nyaman dan jauh dari keramaian. Senda gurau terjadi di antara mereka, saling dorong dan tertawa. Permisi Pak, rumah nenek Puja di mana ya? Tanya salah satu di antara pemuda tersebut. Maksud kalian Onya Puja? Tanya si bapak-bapak memastikan lagi apa yang ditanyakan oleh si pemuda. Iya, sudah dekat. Kalian lurus saja. Nanti di sana ada rumah besar, satu-satunya. Itulah rumah milik Onya. Oke Pak, terima kasih ya, kata mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Si bapak itu hanya diam tanpa menjawab ucapan dari para pemuda. Singkatnya mereka semua pun akhirnya sampai di halaman rumah besar bergaya kuno tersebut. Wow, ini beneran rumah nenekmu? Tanya salah satu pemuda. Kemungkinan iya. Untuk memastikannya lebih baik kita masuk saja yuk. Pintu rumah sedikit terbuka, dan di meja kecil yang ada di teras rumahnya ada segelas teh yang masih hangat. Permisi. Setelah memanggil beberapa lama, akhirnya sosok Onya Puja keluar. Iya, kalian mau cari siapa ya? Ujarnya seraya menyipitkan kedua matanya. Saya Ihsan, anaknya Bu Wilda, cucu dari kakek Jamal, sepupunya nenek Puja. Apa benar di sini rumah nenek Puja? Jawab salah satu pemuda yang berkulit coklat dan berwajah tampan itu. Onya Puja terlihat mengerutkan kening. Ia seolah mencoba mengingat-ingat, hingga akhirnya ia tertawa dan memeluk erat si pemuda. Oh Tuhan, cucuku sudah besar ya sekarang. Ingat dulu terakhir ketemu kan? Sekitar 15 tahun yang lalu ya, ucap Onya. Masih kecil, masih suka nangis. Sekarang sudah sebesar ini, lanjutnya lagi. Ihsan tersenyum senang mendapatkan sambutan yang begitu hangat oleh nenek Puja. Oh iya, nenek sampai lupa. Temanmu yang berlima ini belum dikenalkan pada nenek. Sini kenalan dulu, ujar Onya Puja. Kami cuma berlima, Nek. Ihsan, Kiki, Rifa, Dayu, sama Deden, kata Ihsan pelan. Oh, nenek tertawa. Maaf, maklumlah akhir-akhir ini mata nenek sudah mulai rabun, dimakan usia. Namun setelah berkata seperti itu, Onya Puja langsung masuk ke dalam rumah. Ihsan tak menaruh curiga sedikit pun dengan gelagat sang nenek. Ia beranggapan kalau itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh lansia. Saat mereka ikut masuk ke dalam rumah, merasa seperti ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Entah apa. Nek, maaf, kami kan sebenarnya mengerjakan tugas dari sekolah. Bolehkah jika kami menginap di rumah nenek beberapa hari? Tanya Ihsan, mendekati nenek Puja yang sedang duduk di kursinya. Wajahnya tiba-tiba ceria lagi. Beliau langsung mengangguk senang, lalu mengantar para pemuda itu ke kamarnya masing-masing. Cumi, panggil Onya Puja.
Seorang wanita berusia 30 tahunan berjalan ke arahnya. "Masak yang enak ya untuk cucu-cucuku yang baru datang ini ya, Jum. Ini uang untuk beli ayam. Kamu belikan ayam 2 ekor. Ujar Unyah Puja seraya memberikan lembaran uang pada Jumi. Tanpa banyak bicara, Jumi langsung berjalan pergi keluar rumah untuk membeli ayam. Sementara di kamar yang ditempati oleh masing-masing pemuda, mereka membereskan barang bawaannya dan sejenak beristirahat. Saat terlelap, Kiki merasa ada nafas hangat yang berhembus di telinganya. Namun saat ia terbangun, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ia dan beberapa patung kecil yang ada di atas meja. Ia menarik nafas panjang, namun tiba-tiba saja menghirup bau busuk yang menyengat berada di sekitarnya. Yang ia ingat bahwa bau busuk seperti itu adalah tanda-tanda adanya sosok yang tak kasat mata di sekitarnya. Mengingat hal itu, Kiki langsung berlari keluar kamar, dan ternyata teman-temannya sedang berkumpul di ruangan lain bersama Unyah Puja. Ia lalu ikut bergabung, mencoba untuk melupakan apa yang baru saja ia alami. Malam hari, rumah besar itu nampak sedikit ramai karena kedatangan 5 pemuda tersebut. Mereka tertawa dan bercanda hingga larut malam. Saat kelimanya sudah mulai mengantuk, mereka pun masuk ke kamar yang sudah disediakan. Kiki melangkah perlahan. Ia nampak ragu saat akan masuk ke dalam, dan angin dingin kembali menerpa tengkuknya, membuatnya merinding seketika. Ia menoleh kiri dan kanan. Namun saat akan masuk ke dalam kamar, terdengar suara Unyah Puja memanggilnya. Awalnya Kiki nampak ragu untuk mendekat. Namun karena dirasanya sosok itu adalah Unyah Puja yang asli, ia pun langsung mendekat. "Ada apa, Nek?" "Mereka mau kamu. Kamu pegang ini, simpan. Jangan pernah dilepaskan pada tubuhmu," ujar Unyah Puja terdengar aneh. "Maksud nenek mereka siapa?" "Aku tidak mengerti apa yang nenek maksud." "Shh, jangan pernah keluar rumah, apalagi ke kebun itu," ujar Unyah semakin aneh. Kiki menarik nafas berat. Ia mulai takut berada di rumah itu. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlari masuk ke dalam kamar. Di kamar, ia sangat susah sekali untuk memejamkan mata karena kata-kata Unyah Puja selalu terngiang-ngiang di telinganya, membuat perasaannya jadi tak enak setiap kali teringat itu. Tok tok tok. Suara ketukan pintu kamarnya membuat Kiki kaget. Ketukan itu berjumlah ganjil, hanya 3 kali saja. Jantung semakin tak karuan. Dari arah luar jendela, terdengar suara seseorang yang sedang memotong-motong sesuatu yang keras. Dengan tangan gemetar, Kiki mencoba melihat melalui celah jendela. Terlihat sesosok perempuan berdaster putih dengan corak bunga-bunga hitam sedang mengupas kelapa. Namun saat mata Kiki lebih lama memperhatikan buah kelapa tersebut, tiba-tiba berubah menjadi kepalanya sendiri. Diiringi dengan si perempuan itu menatap ke arah jendelanya. Merinding, seakan-akan tahu kalau ada seseorang yang sedang memperhatikan kegiatannya dari balik jendela. Kiki berjalan mundur, jantung berdegup sangat kencang. Nafasnya berat terdengar. Perlahan-lahan tangannya membuka pintu, dan setelah pintu terbuka, ia langsung berlari ke arah kamar Ihsan. "San, buka San!" "Lihat, ada apa Ki? Malam-malam begini kok teriak-teriak?" Anu San, ada hantu. Perempuan berdasar putih lusuh bermotif bunga-bunga hitam. Ia memotong kepala San. Aku takut." Pasti kamu mimpi itu. Mana ada hantu pakai daster motif bunga-bunga? Hayalan kau saja itu Ki. Aku seriusan, dari tadi aku belum tidur. Ya sudah, mana tunjukkan. Aku mau lihat hantu yang memakai daster bunga-bunga itu, ujar Ihsan sambil tertawa. Saat mereka berdua berada di dalam kamar dan Ihsan membuka jendela tersebut, anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. "Nah, mana?" tanya Ihsan. Kiki langsung menceritakan apa yang ia alami sejak pertama menginjakan kaki di rumah itu pada Ihsan. Namun sepertinya Ihsan tidak sedikit pun mempercayai perkataan Kiki. "Sudah malam Ki, mending kamu tidur, biar besok bisa survei tempatnya pagi-pagi,"
ujar Ihsan mengakhiri pembicaraan. "Boleh aku tidur di kamarmu saja, San? Di lantai juga tidak apa-apa. Di sini sendirian aku merasa tidak nyaman." Kau kan sudah besar. Lagi pula teman-teman yang lain juga nyaman-nyaman saja tidur di sini. Sudah, Ki. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kiki menghela nafas mendengar penolakan dari Ihsan. Malam semakin larut. Suara burung buak terdengar menggema di sekitar halaman rumah, pertanda bahwa akan ada seseorang yang akan meninggal. Keesokan harinya, mereka bangun dengan wajah yang ceria. Makanan lezat sudah tersedia. Ikan haruan goreng dan telur bebek goreng serta sambal bawang, juga sepiring nasi hangat dengan cepat berpindah ke perut mereka. "Loh, teman kalian satunya mana?" tanya Onya Puja. "Paling masih tidur, Nek. Soalnya tadi malam dia seperti ketakutan sendiri," jawab Ihsan sambil tertawa. "Jum, coba panggilkan anak itu. Kasihan dia belum sarapan," ujar Onya Puja. Beberapa saat kemudian, Jumi datang setelah disuruh memanggil Kiki. "Kamarnya kosong, Onya." Onya Puja mengerutkan kening. "Sudah, Nek, jangan khawatir. Palingan dia jalan-jalan." Onya Puja beranjak dari duduknya. Ia berjalan tergesa ke arah kamar Kiki. Di dalam kamar itu ia menemukan benda yang tadi malam sempat ia berikan sudah tergeletak di lantai. Ia menangis sambil memegangi erat benda tersebut, membuat Ihsan dan teman-temannya merasa heran. Lalu Onya berjalan keluar. Ia membisikkan sesuatu pada Jumi, dan Jumi langsung bergegas menuju keluar rumah menemui tukang kebun yang tengah memotong rumput di halaman. "Ada apa, Nek?" tanya Ihsan. Tak ada jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Ihsan. Keempat pemuda itu saling bertatapan. Mereka mulai curiga jika ada sesuatu yang telah terjadi. "Nek, ada apa sebenarnya?" tanya Ihsan lagi. Temanmu di bawah mereka," ujar Onya Puja seperti menyembunyikan sesuatu. "Mereka?" Belum selesai pertanyaan itu, tiba-tiba si tukang kebun masuk ke dalam rumah untuk mengambil semacam sesajen dari dapur, lalu kembali berjalan keluar dengan tergesa. Ihsan dan ketiga temannya langsung mengikuti kemana si tukang kebun akan pergi. Walau mereka sempat diusir dan disuruh kembali ke rumah, tapi ketiganya tetap melangkah mengikuti. Si tukang kebun menaruh sesajen itu di depan jalan memasuki kebun kelapa, yang sepertinya tidaklah begitu besar. "Ucapkan salam dan permisi sebelum masuk ke dalam," pesan tukang kebun dengan nada suara dingin. Mau tak mau membuat keempat pemuda tersebut harus mengikuti setiap perkataan tukang kebun itu. Satu persatu mereka masuk ke dalam area kebun kelapa. Baru beberapa langkah saja, sudah terasa hawa yang sangat berbeda. Padahal pada saat itu masih pagi. Tiba-tiba ada sebuah kelapa yang sudah tua jatuh begitu saja ke tanah. Rifa menghela nafas panjang sambil mengelus dadanya, karena memang jatuhnya kelapa itu hanya berjarak kurang lebih 5 jari darinya. Tempat ini kalau dilihat oleh mata manusia memanglah sangat sempit, tapi sebenarnya tempat ini adalah perkampungan dari mereka yang tak terlihat. Mendengar perkataan tukang kebun, Ihsan dan ketiga temannya saling pandang dan berjalan sambil berpegangan tangan. Cukup lama mereka berputar-putar di kebun tersebut. Banyak sekali buah-buah kelapa yang jatuh dan dibiarkan begitu saja di sana. Dengan membacakan sesuatu yang terdengar cukup aneh di telinga para pemuda, tukang kebun itu terus mengelilingi sebuah pohon. Pohon mangga yang anehnya berada di daerah sana. Banyak sekali akar-akar kecil menjuntai dari pohon mangga itu. Dan untuk beberapa saat kemudian, tukang kebun memukul-mukul pohon tersebut dengan lidi yang diambil dari daun kelapa kering. Dari sisi yang lain, terlihat tubuh Kiki yang sudah memucat dan kaku, duduk tersandar di pohon tersebut. Para pemuda nampak kaget, bingung juga ketakutan melihat pemandangan tak biasa itu. Berbeda halnya dengan ekspresi tukang kebun, ia begitu tenang. "Teman kalian sudah kehilangan nyawanya,"
Lebih baik sekarang kita bawa mayatnya ke rumah untuk segera dibersihkan. Tubuh Ihsan gemetar. Ia merasa sangat bersalah karena tadi malam menolak Kiki untuk ikut tidur di kamarnya. Dan tak menyangka kalau malam itu adalah malam terakhirnya melihat Kiki dalam keadaan bernyawa. Mayat Kiki diangkat dan dibawa pulang. Ohnya Puja sudah menunggu di teras rumahnya. "Ada apa ini, Nek? Apakah ini merupakan kerjaan nenek?" cecar Ihsan. "Sudah, Ohnya tidak tahu menahu soal ini. Kita juga tidak tahu akan terjadi hal seperti ini kan?" ujar Jumi angkat bicara tak terima majikannya dituduh seperti itu oleh Ihsan. "Betul," kata kakek. "Nenek sudah bersekutu dengan setan, pesugihan." Ohnya Puja tak bisa berkata-kata. Ia menangis sampai-sampai bahunya bergetar mendengar tuduhan itu. Kalian itu sangat tidak sopan. Tidak baik berbicara seperti itu dengan orang tua," tegur tukang kebun. "Tadi malam Kiki juga mengatakan kalau nenek memberikannya sesuatu dan bertingkah sangat aneh. Juga tidak lama setelah menerima benda itu Kiki mulai merasakan hal-hal ganjil. Apa kalian masih bisa mengelak kalau semua ini bukan ulah dari pesugihan? Benda ini adalah jimat, penangkal dari gangguan-gangguan mereka. Karena dari awal kalian datang, aku sudah melihat sosok kalian yang lain, sosok yang sangat dekat dengan teman kalian itu. Makanya aku memberikan jimat ini untuknya, agar mereka tidak dapat menyentuhnya." Ihsan sangat terpukul. Begitu juga dengan teman-temannya. "Bagaimana caranya aku mengatakan tentang kematian Kiki pada kedua orang tuanya?" kata Ihsan terisak. Katakan yang sejujurnya, jangan berbohong," potong Ohnya Puja. "Berbicara memang gampang, tapi pasti kami yang akan terkena imbasnya. Aku akan ikut mengantarkan jenazah anak ini kepada keluarganya. Aku akan menjelaskan semuanya. Jujur tidak akan membuat mereka memaafkan kita. Ya setidaknya dengan mengatakan sebuah kejujuran, kita akan terlepas dari bayang-bayang rasa bersalah." "Iya, aku setuju dengan nenekmu," kata tukang kebun. Sebelum dibawa untuk diantarkan ke keluarganya, mayat Kiki terlebih dahulu diawetkan dengan bahan-bahan alami yang berupa daun khusus yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat bagi yang non-muslim, karena proses pemakaman biasanya sampai menjelang 3 harian baru bisa dimakamkan. Kalau sekarang kan bisa pakai formalin, tapi kan lumayan mahal harganya. Tapi sebagian masih menggunakan daun. Untuk daunnya omras lupa namanya. Itu untuk mengawetkan mayat. Singkatnya, saat mayat Kiki sudah sampai pada keluarganya, mereka nampak sangat marah dan mencoba menuntut juga menyalahkan teman-teman Kiki. Namun untungnya semua bisa diatasi oleh Ohnya Puja. Beliau menyerahkan sebagian hartanya untuk disumbangkan pada keluarga Kiki. "Semua ini terjadi bukan karena kemauan kami. Saya benar-benar menyesal karena sudah lengah dalam mengawasi anak-anak ini," ucap Ohnya Puja dengan air mata yang berlinang. Tangan keriputnya bergetar. "Semuanya sudah terjadi. Doakan saja semoga cucuku tenang di alam sana." Di sisi lain, sepulangnya Ohnya Puja terlihat semakin sering melamun dan menangis tanpa sebab. Beliau juga jadi sering sakit-sakitan. Seperti halnya hari itu, Esa dan ibunya juga beberapa orang warga sedang berkumpul di rumah Ohnya Puja untuk menjenguk beliau yang sedang sakit. "Ohnya, jangan terlalu banyak pikiran," kata Esa seraya memegang tangan Ohnya. "Aku kecewa dengan diriku sendiri, Esa." Mereka semua saling tatap hingga menjelang malam. Satu persatu dari mereka mulai pulang ke rumah masing-masing dan tinggallah Ohnya Puja seorang diri. Keesokan harinya, saat orang-orang sudah mulai beraktivitas seperti biasa, terlihat seorang wanita tua yang berjalan tergopoh-gopoh mendekati beberapa orang petani. Wanita tua tersebut menarik salah satu orang dan membawanya ke dekat kebun, diikuti oleh yang lainnya. Sambil menangis, si wanita tua menunjuk-nunjuk ke arah dalam kebun kelapa. "Ada apa?"
Si wanita tua terus menunjuk-nunjuk ke arah kebun kelapa, sementara air matanya semakin deras mengalir. "Kau mau kelapa?" Dengan cepat si wanita tua menggeleng, dan tangannya masih tetap menunjuk ke arah kebun. "Gila ini orang Dul." "Gila." Lalu orang-orang meninggalkannya. Saat salah satu orang kembali menatap ke belakang, terlihat si wanita tua masih menatap lekat ke arah kebun kelapa. Sementara itu, di rumahnya Onya Puja, Jumi baru saja selesai memasak dan bermaksud untuk memberi makan Onya. Namun saat dicek ke dalam kamarnya, beliau tak ada di kamarnya. Sampai sore hari tetap tak ada tanda-tanda Onya kembali ke rumah. Bahkan sampai keesokan harinya, barulah setelah sehari semalaman tak ada tanda-tanda kepulangan Onya Puja, Jumi mulai mencari ke orang-orang, barangkali ada yang melihat Onya Puja. Namun jawaban orang-orang semuanya sama. Tak ada satupun di antara mereka yang melihat Onya. Hingga 3 hari kemudian, saat beberapa orang melewati kebun kelapa, tercium aroma busuk yang menyengat dari dalam perkebunan, membuat orang-orang curiga ada yang tidak beres di sana. Dan setelah izin juga dikepalai tukang kebun Onya, mereka masuk ke area kebun. Bau busuk semakin menyengat, dan tak butuh waktu lama untuk menemukan sumber bau tersebut. Orang-orang dibuat ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Bahkan, beberapa orang muntah jadi-jadinya. Tubuh Onya Puja ditemukan di kebun kelapa itu dalam keadaan sudah membusuk setelah 3 hari lebih menghilang. Tak ada yang tahu pasti apa penyebab kematian beliau dan kenapa beliau bisa berada di kebun tersebut. Namun, yang sangat mengejutkan adalah ketika 3 hari selepas pemakaman, Ihsan yang baru tiba di desa itu baru masuk ke dalam kamar neneknya dan menemukan 3 buku catatan neneknya. 2 buku menceritakan tentang semua hal yang ia alami. Bahkan, menuliskan betapa bahagianya ia ketika kedatangan Ihsan yang memanggil nenek. Seluruh karyawannya pun diserahkan untuk Ihsan, yang membuat Ihsan menangis jadi-jadinya. Dan saat membaca buku ketiga, tertulis bahwa dulu Onya Puja memiliki seorang suami, yang saat itu keduanya begitu bahagia. Namun sayang harapan pernikahan mereka yang indah harus hancur ketika sudah memasuki tahun ke-10. Setelah menikah, Onya Puja tak kunjung hamil. Dan saat diperiksakan ke orang yang mengerti, katanya Onya Puja mandul. Suaminya Onya Puja mulai uring-uringan, sering ketahuan main perempuan. Bahkan tanpa memikirkan rasa kasihan pada Onya Puja, laki-laki itu membawa perempuan yang hamil anak suaminya tersebut ke rumah mereka, tinggal bersama di sana. Dan setiap hari Onya diperlakukan layaknya pembantu dalam mengurusi istri muda suaminya tersebut. Namun begitu, Onya tetap terlihat tegar dan bahagia, menyembunyikan semua sedihnya dalam keramah tamahan dan senyum. Bahkan saat si istri muda melahirkan, Onya Pujalah yang mengasuh kedua anak tiri suaminya, hasil pernikahan si istri baru dengan suaminya yang dulu. Akan tetapi, siapa yang bisa menebak hati seseorang? 5 tahun semenjak melahirkan, istri muda suaminya itu meninggal. Setelah sebelumnya batuk bertahun-tahun hingga kehilangan suara. Di buku itu juga dituliskan kalau setiap makanan yang dia suguhkan untuk istri muda dan juga anak-anaknya sudah ia campuri dengan kikiran gangsa, racun olahan yang terbuat dari 41 macam bahan yang mampu membuat target menderita selama bertahun-tahun menjelang kematiannya. Dan setelah kematian istri dan anaknya, si suami menjadi sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal atas racun yang diberikan oleh Onya Puja. Dan rasa sesal Onya Puja kemudian muncul setelah kematian suaminya. Beliau sangat menyesal. Ia menyesal, sangat-sangat menyesal dengan apa yang pernah ia lakukan, bahkan pada anak-anak kecil yang tidak bersalah. Itulah yang membuat Onya Puja menjadi sering melamun dan bersedih. Arwah-arwah anak-anak dan madunya itu masih menghantui di rumah tersebut, yang merupakan tempat terakhir mereka saat kematiannya. Dan itu juga yang menjadikan Jumi takut untuk tinggal di sana,
karena seringnya ada penampakan menakutkan. Dan di catatan lembar terakhir, Onya Puja juga menuliskan tentang kampung gaib yang berada di kebun kelapa tersebut. Mereka yang berada di sana memaksa Onya Puja harus selalu memberikan sesajen agar mereka yang di kebun itu tidak mengganggunya. Namun karena sudah sangat tua, membuat Onya Puja sering lupa akan sesajen yang harus ia berikan. Mungkin itu sebabnya Kiki menjadi korban karena ia sangat lemah dibanding teman-temannya. Hingga hal itulah yang membuatnya dijadikan target tumbal oleh mereka yang tak kasat mata. Tapi karena mayat Kiki ditemukan sebelum membusuk, makanya Onya Pujalah yang akhirnya menjadi korban, pikir Ihsan. Namun matanya kembali terbelalak saat melihat tulisan lainnya. Setelah aku mati, semoga saja tak akan ada lagi korban-korban lainnya. Armila Puja. Jadi apa jangan-jangan nenek mati bunuh diri, menyerahkan jiwanya untuk mengabdi di kampung itu? Batinya. Di sisi lain, selamat sore Ihsan. Iya. Ihsan dikejutkan oleh sapaan seseorang. Saya pamit ya, saya mau berhenti kerja di sini, ucap Jumi. Ihsan menghela nafas, lalu tersenyum menatap Jumi. Ia juga mengambil uang untuk diberikan pada Jumi sebagai gaji terakhirnya. Terima kasih sudah melayani dan menemani nenek ya, kata Ihsan. Setelah Jumi pergi, Ihsan mulai merasakan adanya hal-hal ganjil di dekatnya. Mulai dari terciumnya bau-bau busuk dan hembusan nafas, serta suara tawa anak-anak kecil yang terdengar menggema. Aku minta maaf atas perbuatan nenek kepada kalian. Aku harap kalian bisa berdamai dengan semua masa lalu kehidupan kalian, ucap Ihsan sebelum mengunci pintu rumah. Saat hendak pergi, ia berpapasan dengan Aisyah. Gadis itu tersenyum menatap Ihsan. Ihsan pun membalas senyumannya. Ia sudah tahu apa yang pernah terjadi menimpa gadis itu sebelumnya, tentang kejadian Aisyah yang hampir gila setelah mengalami gangguan dari penunggu kebun kelapa. Dan kisah ini pun selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini. Dan terima kasih untuk Komras yang sudah mengizinkan ceritanya untuk dibacakan di Tony FS. Tony FS pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.